kondisi pencarian. Jadi kalau pencarian kita dalam kondisi H2 apa tuh? H2 harap H3 gitu, halal haram hantam. H3 berarti H3 harap halal haram hantam. Itu ntar akan mempengaruhi ibadah juga, keturunan juga. Kalau hasil itu dari yang halal, insya Allah keberkahan ada. Tapi dengan dijalanin gitu kan, ditambah dengan sodako. Kalau kata bos kan sodako itu kan memperlancar apa? Rezeki, ya, memperpanjang umur. Apalagi itu, soalnya apa kata Ustaz? Apalagi apa ya? Kalau yang haram, emang sebagian orang tuh rata-rata kepepet. Kepepet jadi dia lari ke sono gitu. naik haram. Sama juga orang ke diskotik. Betul hatinya dia kagak mau nggak mau ke diskotik. Tapi karena dia untuk menghilangkan kejenuhan, ya kan udah stres gitu kan. Dia balik, dia mampir ke Grand Cakung. Dan Cakung ada apa tuh? Motornya pasti belok ke kiri. Wah itu banyak diskotik. Padahal main bar dulu, apa dia main bola sodok apa itu? Dia biliar. Pulang sama. Marbonan Main biliar. nyodok bola. Biliar agak kan enak ya kan? Enak. Wah, mulai dia tuh nyamperin cewek satu tak. Di situ mulai. Ngapain sih? Tapi kalau kagetin gitu kagak bisa ke sono. Itu loh maksiatnya. Makanya saya bilang tergantung dari kadar keimanan kita. Kadar ibadah. Ibadah pun keiman juga. Karena ibadah yang khusyuk, ibadah yang dalam kondisi perut kosong. Itu beda. Bedanya gimana? Kalau kondisi perut kosong, ya kan udah keluarga kosong, ya kan kita pun kosong. Itu kayak pikirnya beda. Kekhusyukannya kurang gitu. dapat Iya kan mikirnya dapat ya ibu gue gitu kan. Nah, tapi kalau misal kita perut di rumah tenang, kita juga kondisi dompet masih ada. Nah, Dompetnya ya ada. dompetnya ada, isinya kayak ada gitu kan. Iya. Jadi pun dikira beda, ya kan? Dari la ilaha illallah jadi kayak la illallah. Wah, ada gue kolbinya kan. Wah, langsung itu di situ kuncinya. Jadi lari ke kolbi juga. Ya untuk selanjutnya mungkin ada lagi yang mau menambahkan. Nanti jangan dipotong lagi. Kalau mau ngomong tuh jangan dipotong lagi. Serain parosit malah disamber lagi. akhirnya keserain dulu deh. Lanjutin. Yang intinya kan kita sholat tapi kok tetap susah. Coba dijelasin. Apakah di sholatnya salah atau di kerjanya salah, di ikhtiarnya salah? Kalau ikhtiar kita udah bagus, yang kita jalanin bagus. Maka kebanyakan kita kan besar pasak dari berhentian. Kita penghasilan sekian, pengeluaran lebih dari penghasilan. Ya kan timbulnya jadi kekurangan terus. Itu kan dibilang besar pasak dari berhentian. Curhat nih. Bukan curhat, emang kita semuanya begitu. Cuma itu gak ada yang tertutup. Iya, menutupi dirinya rata-rata sendiri. ya. Rata-rata semuanya. Hampir semua. Karena kan kita manajer pun begitu. Tapi nggak ada hubungannya sama sholat berarti. Nah, kalau bukan sholat tergantung dari kita. Kalau kita sholat, pertama tuh kita kan ibarat kita kan punya hadas, kita bersihin. 2 pakaian, 3 tempat. Itu tempatnya. Dan jikir pun sama. Jikir itu kan ada jikir isi, jikir kosong. Gitu. Kalau jikir kosong itu ya tahlilan biasa. Kalau jikir isi, ya mungkin masing-masing kita, ya mungkin masing-masing punya lah. Apa Kita- bedanya jikir isi sama jikir kosong nih? dalam jikir isi kosong itu kan keikhlasan kita. Berarti yang ngumpul-ngumpul itu nggak ikhlas. Jikir kosong. Kalau masalah ikhlas tuh kita nggak bisa menanyakan, tergantung dari pribadi. Kita bilang lu nggak ikhlas, kita nggak tahu hati mereka. Iya. Rambut sama bisa putih bisa uban, tergantung pikiran. Nah, jikir isi Kalau jikir isi ya Allah alam ya kan, semua orang pasti punya isi dalam arti kata kekhusyukan gitu. khusus. Khusyukan berawal.
Jadi di mata dia, di hati dia cuma ada Allah. Jadi dia udah nggak fokus pikiran utang Dunia. gue banyak gitu kan. Ini belum bayar, ini belum bayar, gitu kan. Ini belum dapat, udah Allah aja. Jadi penolong kita cuma satu, Allah. Itu yang dimaksud zikir isi kekhusuannya. Kalau zikir kosong dia nggak khusyuk gitu ya. Itu kosong ini kalau kita ikut talib cuma biasa aja. Ya ikut rame jamaah doang Yang gitu ya. doang, gitu jamu dia cuma menghadiri aja itu. Menghadiri Cuma ikut doang. nimbrung aja. Nimbrung yang penting gue hadir. Ikut- Tapi pahala dapat. Ikut doain gitu ya. Iya, ikut nimbrung doain. Kalau khusyuk itu kan berarti kan dia, kalau kata orang tuh bersemedi, menyendiri. Kalau kata orang-orang itu kan, orang kejawen itu dia bersemedi lah, menyendiri, mau khusyuk. Larinya zikir sama semedi. Kan yang dipertanyakan, ada orang yang nanyain kenapa kita sholat tapi masih susah, sedangkan orang yang nggak sholat selalu sukses. Ya, Iya kan? kalau kita kan masalah dunia itu Gimana? sebetulnya 99 itu kan 99 itu kan di akhirat, yang 1% itu di dunia. Ya. Nah dunia itulah yang kita jalani. Nah kita larinya ke lain sakadum legenatum paling kalporina ini aja bila saja. Jadi kita harus menyukuri. Iya. Tapi kalau kita nilai dari mata ya kan, bukan kita menyukuri apa yang ada gitu aja. Dan juga kita kalau kita mau manage itu masing-masing kita punya manage masing-masing. Itu tentang kesusahan. Ya. Nah, ada nggak sangkut pautnya sama sholat dibanding Kalau sholat orang itu- yang nggak sholat? Kalau sholat itu bukan yang nilai bukan manusia tapi Allah. Iya. Tapi kalau puasa bisa juga nih dinilai sama manusia kan. Lu puasa. Iya puasa. Udah loyo lebih loyo daripada orang yang mau pingsan gitu. Nanti puasa. Tapi kalau sholat nilai cuma Allah. Maka dibilang hanya ada video itu video puasa, tapi kalau video sholat nggak ada. Nah itu baca ke sana. Makanya untuk ibadah sholat itu nggak ada. Kenapa dia bilang ibadah sholat itu kan dari kita kagak bisa wudhu, tayamum nggak bisa, ya kan? Apalagi nih mata apa dari tangan nggak bisa gerak lagi, mata apa mulut udah nggak bisa, mata yang bisa kolbu. Nah itu maka dibilang diutamakan sholat, karena yang pertama kali disiap itu kan sholat. Kalau sholat kita udah benar, insya Allah kayak kita tuh punya SIM udah. Asik. Nah kita udah punya SIM gitu. Kalau naik motor kalau punya SIM kan, Hmm. insya Allah. Tapi kalau kita SIM udah kagak punya, udah kita merembet. Kagak pakai masker lah dibilang, ya kan? Padahal masker nyangkut belakang. Gimana Pak De? Bisa dimengerti nggak Pak De? Hubungannya tentang rezeki sama sholat. Kita kok sholat tapi tetap susah, tapi orang yang nggak sholat itu dia sukses, dia hidupnya enak gitu. Ada lagi yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin? Barin kali? Itu maaf yang saya potong itu. Iya. Apa-apa dipotong banyak. Nah itu ini ya, banyak emang. Yes. Itu kita ambil dari Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Emang setiap dunia makhluk hidup yang ada di dunia ini akan dikasih, mau Kristen mau Islam mau semua agama dikasih rezeki gitu. Tapi di balik itu sayang nggak, rasa sayang itu. Makanya kita melihat dari kehidupan orang tua sampai usia udah puluhan tahun, sampai udah 100 dia udah nggak ada cinta tapi sayang. Rasa sayang itu lah yang memperkuat dia. Tapi insya Allah kalau kita disayang sama Allah. Tapi kita dikasih susah Halo? rezeki. Ya, Iya. maka kita Oh, koreksi udah diri nyampe mana? ibadah sholat kita lah. Oh. Depan apa mana? Kan sholat itu kan bukan harus dengan Oh, bukan siap. berarti kita harus Oke. menghilangkan Ya, siap. rasa apa, menggugurkan kewajiban kita. Apa? Tapi ikhlas sih kita, ikhlas. Insya Allah apapun dengan izin Allah, ya mencari mardoti lah. Kita kerja di sini itu mencari mardoti lah, Apa Pak? mencari ridho Allah.
karena dengan marotilah kita tuh kerja nggak ada beban, maupun mau panas kayak mau kepanasan kayak tidur kurang apa tetap kita kerjakan, emang udah kewajiban. Tapi karena dengan ridho Allah yang berat jadi ringan. Tuh. Walaupun kita dimarah-marahin sama siapapun, mau ini teh, karena kita yang kerjaan kita kewajiban kita ikhlas saja. Insya Allah ntar yang ngasih rezeki. Itu. Markona gimana, paham nggak? Nah, ada yang menanyakan gitu, kita sholat susah rezeki, tapi teman kita yang nggak sholat rezekinya lancar. Sebenarnya sih ya, gambarnya agak susah juga Pak. Jadi tergantung diri masing-masing. Kalau kita emang yakin kita bisa lewati jadi lancar terus, meskipun dalam kesusahan atau gimana kita tetap bisa lanjut. Itu tuh Pak Mastur, kata Markona apa tadi intinya? Keyakinan diri. Keyakinan. Kalau maupun keadaan kita susah, jalanin terus. Yang penting ibadah adalah kewajiban, Pak Master ya. Nah sekarang ada nggak orangnya yang menanyakan, yang bertanya tentang kita kok sholat terus tapi dikasih susah, rezekinya sempit. Tapi teman kita yang nggak sholat rezekinya lapang. Kalau ada orangnya, ya kan, kalau ada orangnya, saya suruh dekat, saya suruh kemari. Ente sholat ya? Iya saya sholat terus Pak. Terus tapi rezeki saya susah, sempit. Terus teman saya nggak sholat rezekinya lancar. Bahkan saya akan nanyakan lagi begini, kamu pengen dicintai Allah apa dicintai dunia? Tuh. Kan sholat itu panggilan. Khusus orang yang dicintai dia akan memanggil. Khusus orang yang dia tuju Allah akan manggil. Ya kan? Dan kenapa kok kita dikasih sempit, rezeki susah? Itulah tanda-tandanya Allah cinta sama kita. Walaupun kita keadaan susah, tapi kita masih ada hidayah untuk sholat. Kenapa? Karena hidayah itu lebih mahal daripada dunia seisinya semua. Ya, kalau hidayah kita copot dikit aja, tak, wah, masalah, pindah agama. Jadi yang termahal bukan karena harta, tapi hidayah. Jadi kalau ada orang yang nanyakan, kok saya sholat terus tapi susah, sebenarnya ente bukan susah, ente lagi dicintai sama Allah. Dalam keadaan seperti itu, ente mau sholat, mau jalan ke masjid, sujud, berhadapan sama Allah langsung berkomunikasi, dibanding mereka yang nggak sholat rezekinya lancar. Hati-hati ya, hati-hati. Istidraj itu Allah kasih semua yang dia ingin, wah kekayaan semua, tapi disitulah kebencian Allah tertera nanti sama dia. Ya, jadi kalau ada yang menanyakan teman-teman kita kayak begitu, tanyain balik, ente sebenarnya mau dicintai dunia apa dicintai Allah? Cinta kan sama jarido kan tadi, ya Pak ya? Ya benar kan? Jadi banyak ada tuh yang ngomong kayak begitu. Jadi kalau misalnya keadaan kita kayak begini, kita harus berbangga, harus senang. Kenapa? Kita masih mau ibadah. Tanda bukti cinta Allah sama kita tuh, itu panggilan kita ke Allah. Kita nyamperin. Kita duduk di taklim, majlis taklim. Enggak semua orang tuh dapat hidayah kayak gitu, beneran. Walaupun ente aja teman, gue bayar 1 juta nih, ayo ikut jamaah taklim, gak bakal mau. Aku malas, banyak aja alasannya. Walaupun kasih duit, itulah mahal hidayah, ya kan? Gak semua orang, tapi semua orang Allah kasih rezekinya. Makanya jangan kita ngomong, aduh sholat terus tapi susah. Ente tuh gak susah, ente lagi dicintain sama Allah. Proses Allah lagi cintain.
lagi mencintai kita, lagi memperhatikan kita. Makanya nggak usah berkecil hati, tetaplah ibadah. Tapi jangan ingat jangan berpatokan kita ibadah yang lain, sholat tuh karena kewajiban, karena cinta kita sama Allah. Kenapa kita dipanggil nama Sang Khalik, Sang Pencipta kita? Nggak semua orang dipanggil nyamperin, bener ya? Iya kan? Coba kita perhatikan teman-teman kita, ayolah sholat, nyamperin nggak? Orang-orang tertentu, si Anu nih yang aku cintai ya, si Anu. Coba yang lain masih kerja, coba yang lain masih ke arah keluyuran. Itulah nilai yang berharga untuk kita, walaupun keadaan kita susah, tapi kita tetap mau sujud, mau bersyukur. Tanda syukur kita mau Allah tuh sholat. Ya kan, sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kau udah dijamin surga, kau udah dijamin lah 100% masuk surga, udah dimaafin sama Allah, tapi kenapa kok engkau masih sujud, engkau masih sholat sampai kakimu bengkak? Apalah aku naminas syakirin, apakah nggak boleh saya menjadi hamba yang syukur? Apa nggak boleh nih saya sholat ini sebagai bukti saya syukur kepada Allah? Kita dikasih susah tapi tetap bersyukur, kan subhanallah. Kita dikasih susah tapi kita nggak pernah bersyukur, nauzubillah. Ya, itulah bencana. Makanya mudah-mudahan hidayah senantiasa selalu mengiringi hati kita. Kira-kira paham gak nih? Masuk gak nih? Pada masuk gak pada? Ya, jadi kalau misalnya ada yang menanyakan, kok saya sholat terus tapi saya susah, Allah nggak adil nih, teman saya nggak sholat tapi sukses kayak. Justru Allah nggak adilnya di situ. Allah cintanya nggak sama orang yang cinta dunia. Nah, orang yang kaya raya kan dia cinta dunia tuh, ngejar dunia terus. Allah nggak cinta sama orang itu. Allah cintanya sama orang yang sederhana ala keadaannya, tetapi mau sujud kepadanya terus. Disitulah. Makanya hati-hati kalau kita malas ibadah, kita introspeksi, kita banyak istighfar. Apa nih? Ya, apa nih? Kenapa nih saya nih? Kenapa nih ya Allah begitu jauh? Ya. Gitu. Oke, Pak Master, mungkin ada pelurusan atau penjelasan dari kata-kata saya? Kira-kira masuk logika nggak nih? Mungkin Pak Erwin belum dengar kali ya. Ya mungkin sekali lagi sebagai penutup, wah ini udah lumayan 18 menit. Jadi kalau ada yang menanyakan kenapa saya sering ibadah, sholat 5 waktu, saya masih ada susah, tapi teman kita nggak sholat enak, rezekinya lancar gitu. Nah, sebagai teman kita balik tanya, dia nanya kita nanya lagi, ente mau dicintai Allah atau dicintai dunia? Karena cintanya Allah itu nggak cinta sama orang yang suka dunia, dan hidayahnya Allah itu begitu berharga daripada dunia, jauh. Dunia ini bagaikan sayap nyamuk dalam diskusi. Sayap nyamuk ada harganya. Kayaknya kita tuh, tapi Pak Abdul kok ini apa namanya ngajak-ngajakin bisnis ini bisnis itu, karena kita masih di dunia, butuh dunia juga. Cuma jangan sampai kita memuja dunia. Apa sih yang dikatakan memuja dunia? Kalau memuja kan cuma satu titik, kejar terus dia tuh. Ibadah enggak, panggilan Allah enggak dihiraukan. Nah itu tuh yang Allah benci, memuja dunia. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih, mudah-mudahan hidayah kita senantiasa selalu di hati kita ya sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.